Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun teman-teman melihat video ini. Penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI dalam segala aspek kehidupan dianggap sebagai solusi yang berkontribusi penting terhadap keberlangsungan hidup. Tetapi, banyak yang belum mengetahui betul tentang apa itu artificial intelligence. Bersama saya, Hilmi Ahsan Wildan, saya akan mencoba memaparkan tentang pengertian AI, sejarah AI, jenis AI, dan aplikasi AI dalam berbagai sektor kehidupan. Selengkapnya dalam video ini. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan video tentang penjelasan artificial intelligence. Yang pertama ada pengertian. Pengertian artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan merupakan salah satu bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem dan mesin yang mampu melaksanakan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Artificial intelligence memanfaatkan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer serta sistem lainnya belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan cerdas. Atau pengertian lainnya dari artificial intelligence adalah sebuah program komputer yang memiliki algoritma yang berfungsi untuk dapat mempelajari data dan menggunakannya untuk dapat melakukan proses berpikir dan bertindak seperti manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja manusia. Sehingga penggunaan teknologi artificial intelligence dalam segala aspek kehidupan dianggap sebagai solusi yang berkontribusi penting terhadap kelangsungan hidup manusia. Yang selanjutnya ada sejarah artificial intelligence. Yang pertama, awal konsep artificial intelligence ini pada tahun 1940 hingga 1950-an. Pada tahun 1940-an, dua ilmuwan bernama Warren McCloud dan Walter Pitts menerbitkan sebuah artikel yang mengajukan model matematika untuk neuron buatan. Mereka berhipotesis bahwa neuron-neuron ini bisa dihubungkan dalam sebuah jaringan yang memungkinkan sistem tersebut memproses informasi secara mirip dengan cara kerja otak. Kemudian pada tahun 1950-an, matematikawan Inggris yaitu bernama Alan Turing memperkenalkan konsep yang dikenal sebagai Turing Test. Tes ini digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah sebuah mesin dapat dianggap cerdas jika mampu meniru kecerdasan manusia dalam sebuah percakapan. Yang selanjutnya, awal pengembangan AI sebagai bidang ilmu. Ini terjadi pada tahun 1956 di Dartmouth College, Amerika Serikat. Di situ dianggap sebagai momen bersejarah dalam perkembangan AI. Di sini, sekelompok ilmuwan komputer termasuk John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Roster, dan Claude Shannon pertama kali memperkenalkan istilah artificial intelligence dan merancang konsep tentang mesin cerdas. Konferensi ini dipercaya sebagai momen penting yang menandai kelahiran artificial intelligence sebagai bidang akademik yang mandiri. Yang ketiga, perkembangan awal dan eksperimen. Ini terjadi pada tahun 1950-an hingga 1970-an. Pada tahun-tahun berikutnya, peneliti mulai menggarap program komputer yang bisa menyelesaikan persoalan matematika mendasar, seperti bermain catur dan bahkan memecahkan teka-teki. Pada tahun 1960-an, perkembangan yang signifikan terlihat dalam dunia kecerdasan buatan, dengan kehadiran bahasa pemrograman seperti LISP atau List Processing, yang diciptakan secara khusus untuk aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Namun, harapan terhadap AI masih terlalu besar, dan teknologinya belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Hal ini berujung pada penurunan pendanaan dan minat, yang dikenal sebagai artificial intelligence winter. Yang keempat, kebangkitan kembali dan perkembangan machine learning. Pada tahun 1980-an, kecerdasan buatan atau AI mengalami kebangkitan melalui konsep expert system, yaitu program yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli di bidang tertentu. Expert system mulai diterapkan di bidang industri untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Pada waktu yang sama, machine learning mulai berkembang sebagai subbidang kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data tanpa pemrograman yang eksplisit. Selanjutnya, kecerdasan buatan modern dan deep learning
pada tahun 2000-an. Teknologi AI telah mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 2000-an, terutama karena adanya big data dan peningkatan kemampuan komputasi yang lebih tinggi. Algoritma deep learning mengambil inspirasi dari jaringan saraf biologis. Algoritma ini memungkinkan mesin untuk mengidentifikasi pola yang sangat kompleks dalam data besar. Deep learning sedang mempercepat kemajuan dalam berbagai aplikasi kecerdasan buatan seperti pengenalan gambar, suara, dan bahasa. Perusahaan besar seperti Google, Microsoft, dan Amazon mulai menerapkan kecerdasan buatan atau AI dalam layanan mereka. Yang keenam, era generatif artificial intelligence dan kecerdasan buatan lanjutan. Ini terjadi pada tahun 2020-an. Di dekade ini, teknologi AI telah berkembang hingga mampu menciptakan konten baru, bukan hanya mengenali atau menganalisis. Generatif AI sebagaimana diimplementasikan dalam model bahasa besar dan jaringan saraf lainnya memungkinkan untuk mesin menciptakan teks, gambar, musik, dan bahkan video yang menyerupai produksi manusia. Model seperti GPT dan DALL-E dari developer OpenAI menjadi contoh utama dari kemampuan ini. Kecerdasan buatan atau AI sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hadir melalui asisten virtual, kendaraan otonom, dan berbagai aplikasi di dunia industri. Yang selanjutnya ada cabang Artificial Intelligence. Artificial Intelligence memiliki 3 cabang yaitu Natural Language Processing, Machine Learning, dan Deep Learning. Nah, yang pertama, Natural Language Processing atau NLP. NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara manusia dengan komputer menggunakan bahasa manusia alami. Tujuan utama dalam bidang NLP adalah memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan memanfaatkan bahasa manusia dengan cara yang bermanfaat. Manusia berkomunikasi secara alami melalui bahasa manusia yang sangat kompleks dan ambigu dalam banyak kasus. Meskipun bagi manusia, pemahaman dan penggunaan bahasa alami ini terasa mudah dan intuitif, namun bagi komputer, hal tersebut merupakan tugas yang amat sulit. Maka, Natural Language Processing atau NLP berorientasi untuk menghadapi hal ini, dengan mendorong kemampuan komputer untuk memahami dan menggunakan bahasa manusia. Salah satu manfaat dari NLP ialah untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti mesin search engine atau mesin pencari, pengolahan bahasa alami, chatbot, analisis sentimen, dan penerjemahan otomatis. Cabang artificial intelligence selanjutnya adalah machine learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar secara bertahap meningkatkan akurasinya. Machine learning bisa digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, pengenalan suara, dan pengenalan tulisan tangan. Cara kerja machine learning adalah dengan mengajarkan komputer untuk mengenali pola dari data sehingga bisa membuat keputusan atau prediksi tanpa perlu diprogram secara langsung. Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan data yang relevan, misalnya data tentang cuaca atau kebiasaan pengguna. Data ini kemudian diolah dan digunakan untuk melatih sebuah model. Selama pelatihan, model mencoba memahami hubungan atau pola dalam data menggunakan algoritma tertentu. Setelah selesai dilatih, model ini diuji dengan data untuk melihat seberapa baik ia dapat memprediksi atau membuat keputusan. Misalnya dalam sebuah model machine learning yang dilatih dengan data tentang gambar kucing dan anjing akan mampu mengenali apakah sebuah gambar baru adalah kucing atau anjing. Semakin banyak data yang diberikan, maka semakin baik model machine learning tersebut dalam mengenali pola. Yang selanjutnya ada
Deep learning. Secara sederhana, deep learning didefinisikan sebagai metode pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan neuron untuk mengekstrak dan mempresentasikan fitur-fitur kompleks dari data input dalam bentuk hierarki. Keberadaan banyak lapisan neuron yang saling berhubungan dan kompleks inilah yang membedakan deep learning dari pembelajaran mesin AI lainnya. Dalam bidang kecerdasan buatan, eh, daya tarik utama deep learning terletak pada kemampuannya untuk menemukan korelasi dalam data yang jauh melampaui dari batasan yang dapat dianalisis oleh manusia. Bahkan, deep learning dapat mengidentifikasikan pola-pola tersembunyi yang mungkin tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Dengan kapasitasnya yang besar dan keakuratannya dalam tugas, deep learning telah menjadi salah satu alat utama dalam pengembangan aplikasi AI modern. Aplikasi deep learning antara lain untuk pengenalan wajah, pengenalan suara, dan penerjemahan otomatis, serta sistem rekomendasi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis artificial intelligence. Jenis-jenis artificial intelligence yang pertama, artificial narrow intelligence. Artificial narrow intelligence adalah jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan satu tugas tertentu atau sekelompok tugas yang spesifik. Artificial intelligence memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak dapat melakukan tugas di luar program yang diberikan. Cara kerja artificial narrow intelligence. Cara kerja artificial narrow intelligence ini dengan cara dilatih dengan data yang relevan, misalnya gambar, suara, atau teks, sehingga bisa mengenali pola atau aturan tertentu. Algoritma yang digunakan dalam artificial narrow intelligence kemudian menganalisis data ini untuk mengambil keputusan atau memberikan respon. Namun, artificial narrow intelligence hanya bisa melakukan tugas yang sudah diprogramkan untuknya dan tidak bisa berpindah ke tugas lain yang lebih kompleks. Jadi artificial narrow intelligence bekerja dengan sangat spesifik, memproses data dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan, tanpa kemampuan untuk berpikir lebih jauh atau memahami konteks yang lebih luas. Contoh pengaplikasian artificial narrow intelligence, yang pertama pengenalan gambar dan suara, yang kedua sistem rekomendasi, yang ketiga chatbot dan virtual assistant, yang keempat navigasi pada GPS seperti Google Maps yang memberikan rute tercepat berdasarkan data lalu lintas. Jenis artificial intelligence yang kedua ada artificial general intelligence atau AGI. Artificial General Intelligence adalah kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan berpikir dan belajar seperti manusia. Berbeda dengan Artificial Narrow Intelligence yang hanya bisa melakukan tugas spesifik, AGI dirancang untuk memahami dan menyelesaikan berbagai jenis masalah di banyak bidang, bahkan situasi yang belum pernah dihadapi sebelumnya. AGI mampu memproses informasi, belajar dari pengalaman, dan membuat keputusan secara mandiri mirip dengan cara manusia belajar dan beradaptasi. Dalam teori, AGI bisa dilakukan untuk hal-hal kompleks seperti membuat strategi, memahami konteks emosional, atau menciptakan solusi inovatif untuk tantangan besar. Namun, teknologi AGI ini masih berupa konsep dan belum sepenuhnya diwujudkan. Cara kerja AGI. AGI bekerja dengan cara meniru cara manusia belajar dan berpikir secara luas. Tidak seperti Artificial Narrow Intelligence yang hanya fokus pada satu tugas, AGI dirancang untuk memahami berbagai jenis informasi dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang berbeda-beda. Cara kerjanya melibatkan penggunaan algoritma yang kompleks untuk memproses data, belajar dari pengalaman, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara berbagai konsep.
Agi juga dapat berpikir fleksibel, artinya Agi bisa menyesuaikan pendekatannya terhadap masalah baru meskipun belum pernah menghadapi situasi tersebut sebelumnya. Dengan memadukan teknologi seperti pembelajaran mendalam atau deep learning, NLP, dan pembelajaran penguatan, Agi berusaha untuk membuat keputusan secara mandiri seperti manusia. Meskipun cara kerja ini masih dalam pengembangan, tujuan Agi ini adalah untuk menciptakan sistem yang bisa berpikir secara umum, kreatif, dan adaptif di berbagai situasi. Selanjutnya, contoh kerja Agi jika nanti akan terwujud. Yang pertama, asisten pribadi super cerdas. Agi dapat menjadi sistem yang memahami kebutuhan pengguna secara menyeluruh seperti mengelola jadwal, memberikan saran kesehatan, merencanakan liburan, hingga membantu pekerjaan kompleks yang seperti membuat laporan bisnis atau riset ilmiah. Yang kedua, pengajar multibidang. Yang selanjutnya, manajer bisnis global. Agi bisa mengelola perusahaan besar secara otomatis, memprediksi tren pasar, dan membuat keputusan strategis serta berkomunikasi dengan berbagai budaya di seluruh dunia. Jenis AI yang selanjutnya, ini yang paling canggih, bernama Artificial Super Intelligence atau ASI. ASI adalah bentuk kecerdasan buatan yang masih dalam bentuk hipotesis dan dianggap jauh lebih cerdas daripada manusia dalam segala aspek, baik kemampuan dalam intelektual, kreativitas, hingga pengambilan keputusan. ASI tidak hanya mampu memahami dan mempelajari informasi dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi juga memiliki pemikiran kritis, intuisi, dan bahkan kemampuan emosional yang lebih unggul dari manusia. Dengan kecerdasan ini, ASI diyakini mampu memecahkan masalah yang sangat kompleks, menciptakan inovasi teknologi revolusioner, dan bahkan merancang solusi untuk tantangan global seperti perubahan iklim atau penyakit yang sulit disembuhkan. Namun karena kecerdasannya yang melampaui manusia, ASI sering menjadi topik diskusi terkait etika dan keamanan karena potensi dampaknya terhadap manusia dan sulit dikontrol. Saat ini, artificial super intelligence masih berupa konsep teoritis dan belum ada dalam kenyataan. Yang selanjutnya, cara kerja ASI. Jika nanti dia dapat terwujud, ASI akan memiliki kemampuan untuk memproses informasi dengan kecepatan yang luar biasa, memahami konsep yang rumit, dan membuat keputusan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Cara kerjanya mencakup pengumpulan dan analisis data secara mandiri, belajar dari pengalaman tanpa batas, dan menciptakan solusi yang inovatif bahkan untuk masalah yang belum pernah dihadapi. Berbeda dengan AI biasa yang terbatas pada program tertentu, ASI mampu mengembangkan kemampuan baru, menulis ulang algoritmanya sendiri, dan terus meningkatkan kecerdasannya. ASI juga diharapkan memiliki intuisi dan kreativitas yang lebih unggul, memungkinkan sistem ini untuk berpikir jauh melampaui batasan manusia. Namun, karena ASI masih merupakan konsep teoritis, detail pasti cara kerjanya belum diketahui. Tetapi para peneliti percaya bahwa ASI menggabungkan teknologi seperti deep learning, pembelajaran reinforcement, dan jaringan saraf tiruan yang mampu mensimulasikan otak manusia secara sempurna. Yang selanjutnya, aplikasi artificial intelligence dalam berbagai sektor kehidupan. Yang pertama di sektor kesehatan. AI dalam sektor kesehatan dapat digunakan sebagai diagnosis penyakit. AI dalam diagnosis penyakit ini digunakan untuk menganalisis data medis seperti hasil scan, rekam medis, atau data laboratorium untuk mendeteksi penyakit lebih cepat dan akurat. Ada developer yang sudah mengembangkan ini yaitu IBM dengan Watson Health dan Google dengan DeepMind.
Yang kedua, asisten medis virtual. AI dapat menjadi asisten medis yang membantu pasien dengan informasi kesehatan atau pengingat untuk meminum obat. Yang ketiga, pengenalan gambar medis. AI memproses gambar medis seperti X-ray, CT scan, atau MRI untuk mendeteksi masalah kesehatan seperti tumor atau patah tulang. Contoh developer yang sudah mengembangkannya adalah AI Doc yang digunakan untuk menganalisis hasil radiologi secara otomatis. Yang kedua, di sektor keuangan atau finance. AI di sektor keuangan dimanfaatkan untuk trading otomatis. Algoritma AI dapat membuat keputusan perdagangan saham berdasarkan data pasar atau yang biasa dikenal di kalangan dengan nama robot trading. Yang kedua, chatbot layanan pelanggan. AI digunakan untuk meningkatkan layanan pelanggan dengan chatbot yang dapat menjawab pertanyaan sederhana, membantu membuka akun, atau memberikan informasi transaksi. Contoh perusahaan yang sudah mengembangkan ini adalah Bank of America menggunakan chatbot berbasis AI bernama Erika dan HSBC yang menyediakan chatbot untuk membantu pelanggan dalam layanan perbankan. Yang selanjutnya ada dari sektor pendidikan. Yang pertama, AI dalam sektor pendidikan digunakan sebagai asisten pengajar virtual. AI dapat digunakan sebagai asisten pengajar virtual untuk menjawab pertanyaan umum, membantu tugas, atau memberikan penjelasan tambahan. Contoh chatbot pendidikan yang dapat membantu siswa mengerti konsep matematika atau fisika. Yang kedua, penyedia materi belajar cerdas. AI digunakan untuk membuat konten pembelajaran seperti rangkuman, kuis, atau simulasi interaktif. Contoh developer yang sudah mengembangkan adalah Quizlet ia menggunakan AI untuk membantu siswa belajar dengan flashcard otomatis yang dibuat berdasarkan materi yang diunggah. Yang ketiga, peningkatan administrasi sekolah. AI digunakan untuk mengelola tugas administratif seperti pengaturan jadwal kelas, manajemen data, dan komunikasi otomatis dengan orang tua. Namun penerapannya dalam negara kita masih belum diterapkan ya, atau masih belum sampai situ. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.